Semarang, Dr. Sugeng Ibrahim, dan juga Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore Bapak Ibu. Pak Sugeng, Anda sudah bergabung bersama kami? Baik. Bu Nadia, selamat sore Bu Nadia. Bu Nadia, selamat sore. Oke, diketahui hingga kini pihak kepolisian, kemudian juga bersama dengan Kementerian Kesehatan masih terus melakukan investigasi atas temuan meninggalnya salah satu mahasiswa PPDS di Universitas Diponegoro. Dari hasil investigasi ditemukan adanya dugaan pemerasan bahkan hingga senilai 40 juta rupiah. Kemudian juga dugaan pelecehan seksual dan ditengarai bahwa tindak perundungan ini sudah cukup lama terjadi namun belum ada solusi atau juga problem solving yang dilakukan secara menyeluruh. Saya ingin coba tanyakan langsung begitu kepada Pak Sugeng dari pihak Universitas Diponegoro. Selamat sore Pak Sugeng. Kami masih akan terus coba menghubungi pihak Universitas Diponegoro, Pak Sugeng, dan juga Biro Komunikasi dari Kemenkes. Ada Bu Siti Nadia Tarmizi. Pak Sugeng tampaknya sudah bergabung tapi kami belum bisa menangkap audio Anda. Pak Sugeng, selamat sore. Oke, Pak Sugeng. suaranya belum ada. Pak Sugeng, Anda bisa mendengar suara kami? Selamat sore Pak Sugeng. Anda bisa menangkap suara kami dari studio? Oke, kami masih mencoba menghubungi pihak dari Universitas Diponegoro termasuk juga Biro Komunikasi Publik dari Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi, yang akan segera bergabung bersama kami secara virtual. Kami coba kembali sapa Pak Sugeng. Selamat sore Pak Sugeng. Pak Sugeng, Anda bisa menangkap suara kami? Oke, kami akan kembali mencoba menghubungi pihak Universitas Diponegoro dan juga Biro Komunikasi Publik dari Kementerian Kesehatan untuk juga mengupdate, mengkonfirmasi temuan-temuan yang sudah dilakukan, investigasi yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga pihak Kementerian Kesehatan terkait hal ini. Kami coba sapa kembali pihak Universitas Diponegoro, Pak Sugeng. Selamat sore. Selamat sore, Pak Sugeng. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Pak Sugeng, kami juga mendapatkan informasi bahwa investigasi masih terus berlangsung begitu dari pihak kepolisian dan juga pihak Kementerian Kesehatan. Ada beberapa temuan begitu. Tetapi pihak universitas sendiri, apakah betul-betul tidak mengetahui adanya perundungan, bahkan permintaan uang dengan jumlah yang besar dari para seniornya ke juniornya? Karena ada temuan yang menyebutkan ada sejumlah uang, bahkan besarnya sampai 40 juta rupiah begitu yang seakan-akan harus disetor oleh para junior kepada seniornya. Pak Sugeng, silakan Pak Sugeng. Pak Sugeng.
Ya, selamat sore. Selamat sore Pak Sugeng. Ada temuan dari Kemenkes begitu bahwa sejumlah uang disetorkan dari junior untuk seniornya. Ya, Pada masa susah. PPDS ini, apakah selama ini pihak universitas tidak mengetahui adanya perundungan bahkan permintaan uang dengan jumlah yang besar dari para senior kepada juniornya ini? Ya, Sosa dan pemirsa, pertanyaan ini sudah ditanyakan berulang-ulang kemarin di beberapa TV nasional juga tadi siang. Jawaban kami masih sama bahwa seluruh pertanyaan yang diajukan Sosa hari ini juga sudah disampaikan kepada penyidik Polrestabes jawabannya oleh peserta PPDS itu sendiri. Jadi bagaimana hal ikhwal tentang yang disebut sebagai setoran atau pemalakan sudah dibantah oleh Dr. Falika Firdaus kemarin sore. Nah, bagaimana detailnya? Karena ini sudah menjadi ranah kepolisian negara, kita tunggu saja. Sikap Undip jelas. Bulan Maret 2024 ini, Pak Dekan sudah mengeluarkan suatu surat yang melarang pungutan di luar UKT. Bahwa kemudian mereka melakukan iuran pembiayaan bersama untuk alasan apapun, silahkan mereka mempertanggungjawabkannya sendiri. Atas semua temuan yang ada, kami juga sudah dorong para residen. Oke, kami kalau gitu coba konfirmasi juga dengan Biro Komunikasi Publik dari Kementerian Kesehatan, Bu Siti Nadia Tarmizi yang sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Bu Nadia. Selamat sore, apa kabar? Baik, Bu Nadia, dengan Agung di sini. Sudah lama kita nggak ketemu langsung, Bu Nadia. Bu Nadia, kami dengar pihak kepolisian, kemudian Kemenkes masih terus melakukan investigasi terkait kasus meninggalnya salah satu mahasiswa PPDS dari Universitas Diponegoro. Ada temuan yang menyebutkan bahwa junior memberikan uang, bahkan jumlahnya tidak sedikit, mencapai 40 juta rupiah begitu kepada seniornya. Benar demikian, Bu Nadia? Ya, jadi dari hasil investigasi kita yang sudah kita lakukan sejak 2 minggu yang lalu, memang kita mendapatkan informasi dari keluarga almarhumah dan juga dari beberapa peserta pendidikan dokter spesialis yang kita wawancarai bahwa memang ada iuran yang jumlahnya itu per bulan bervariasi antara 20 sampai 40 juta yang dikumpulkan di dalam rekening bendahara yang digunakan untuk memenuhi berbagai kegiatan-kegiatan. Adapun pembiayaan ini tentunya di luar dari biaya yang tentunya sudah ditentukan sebagai biaya pendidikan atau menempuh pendidikan di Undip sebagai PPDS. Kita juga melihat ya ada catatan transaksi keluar daripada iuran yang dilakukan ini. Nah ini kemudian kita melihat memang dari transaksi tersebut seperti ada pemenuhan mungkin disampaikan tadi untuk membeli aqua, membeli makan siang, kemudian untuk mencuci sepatu olahraga ataupun juga membeli bensin, menyiapkan mobil, itu juga ada di dalam catatan tersebut. Nah ini mungkin dengan data-data ini kami kan sejak awal Mas Agung ya bahwa kami ingin memastikan bahwa perundungan itu bisa kita cegah dan tidak terulang kembali. Apalagi kalau kemudian kita melihat bahwa perundungan itu walaupun peserta pendidikannya ini adalah mahasiswa atau PPDS dari Fakultas Undip, tapi kalau kita lihat perundungan itu karena mereka melakukan pendidikan atau wahana pendidikannya di Rumah Sakit Karyadi, maka kan institusinya ini Rumah Sakit Karyadi, dan ini kan menjadi komitmen dari Kementerian Kesehatan bahwa jangan sampai perundungan itu kemudian terjadi di instansi Kementerian Kesehatan. Oleh karena itulah dari awal kita ingin melihat apakah ada faktor-faktor perundungan yang memicu kematian almarhumah. Oke, siapa yang mestinya melakukan pengontrolan dalam hal ini? Karena ini kan dibawa institusi rumah sakit, kemudian mahasiswanya dari Undip. Sementara dari pihak Undip, tadi Pak Sugeng juga menyebutkan bahwa tidak ada pungutan biaya yang diharuskan kalau dari pihak universitas, begitu. Iya,
Jadi ini memang suatu hal yang harus kita sepakati bersama. Tapi sesuai dengan instruksi Menteri Kesehatan, apa saja yang disebut perundungan, itu ada perundungan dari sisi fisik, perundungan dari sisi verbal, kemudian perundungan cyber, dan ada perundungan non fisik dan non verbal. Nah, kalau kita lihat pengeluaran atau pembiayaan di luar dari biaya yang pendidikan dan peruntukannya juga bukan untuk memenuhi daripada kepentingan biaya pendidikan PPDS tersebut. Ini kalau kita merujuk kepada instruksi Menteri Kesehatan itu termasuk dalam kategori perundungan. Dan aturan ini kita keluarkan di tahun 2023 sekitar bulan Juli, dan ini menjadi dasar dan komitmen kita untuk bagaimana perundungan ini tidak terjadi di instansi rumah sakit, terutama rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan. Dan di sini sanksinya juga sudah jelas, Mas Agung, bahwa selain tentunya yang melakukan perundungan, kemudian tenaga dosen atau tenaga pendidiknya, bahkan jajaran direksi rumah sakit, kalaupun tidak melakukan upaya-upaya pencegahan ya, jadi sudah harus ada upaya-upaya pencegahan. Bahkan kalau kemudian terjadi perundungan, itu akan menerima sanksi berat ya, sampai dengan pencopotan dari jabatannya. Oke, saya kembali ke Pak Sugeng. Kalau begitu tadi Pak Sugeng ketika ditanya begitu, memang tidak ada pungutan-pungutan tambahan begitu dari pihak universitas. Tetapi ada tidak pengawasan dari setiap pihak fakultas terkait pungutan atau mungkin juga tindak perundungan yang sebagaimana dimasukkan ini? Pak Sugeng. Seperti saya tegaskan tadi, Sosa, dan siapapun yang menyaksikan siaran ini, pada tahun 2022 bulan Mei, kemudian 2023 bulan Desember awal dan akhir, kami sudah memberikan sanksi pemberhentian kepada 3 orang peserta PPDS yang masuk dalam kategori-kategori yang disebutkan oleh Ibu Nadia Tarmizi tadi. Jadi bukan kami tidak melakukan apa yang disebutkan sebagai bentuk pengawasan. Kalau sanksinya ringan, kami berikan sanksi ringan di level fakultas. Bila berat, kami sampaikan ke universitas dan sudah dilakukan universitas pemberhentian atas 3 orang peserta PPDS yang melakukan mulai dari perundungan, pemerasan, sampai pelecehan seksual. Jadi kami terus-menerus melakukan ini, kami telah, sedang, dan tidak akan berhenti. Bila kemudian nanti pihak Polres, Tabes Semarang atau Polda Jawa Tengah menyatakan bahwa terbukti, ya kami tidak akan segan untuk memberikan sanksi kepada siapapun yang melakukan. Oke, kalau itu dilakukan secara massal bagaimana Pak? Pemerasan dilakukan oleh semua senior begitu kepada juniornya? Ya, buktikan dulu itu dilakukan secara massal. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ketua AIPKI, oleh anggota DPR Edi Wuryanto kemarin, jangan ada penghakiman dini. Jadi terkait masalah pidana, ini kan ranah pidana kalau pemerasan, ya biarlah aparat penegak hukum. Jangan kita mendahului kerja mereka. Jadi posisi kami sederhana. Mahasiswa-mahasiswa kami diminta berhenti belajar di Karyadi, kami ikuti. Mahasiswa bahkan dekan kami diberhentikan secara klinis, kita ikuti. Karena memang kan institusi itu berada di bawah Kemenkes. Jadi sikap kami sederhana, kami ini institusi negara, kami loyal kepada negara. Bahwa kemudian ada yang memenuhi delik pidana, ya kita akan lakukan sanksi-sanksi yang berat. Sosa. Baik, Pak Sugeng. Saya ke Bu Nadia. Bu Nadia ada tanggapan bahwa sebetulnya tadi pihak Undip tidak tinggal diam, sudah akan dilakukan begitu berbagai mekanisme termasuk juga punishment bagi mereka yang ketahuan atau mungkin juga melakukan tindak-tindak yang di luar aturan. Ada temuan lain tidak dari silakan Bu Nadia. Ya, jadi mengenai hal ini kan kami sangat yakin ya, karena sebenarnya Kemendikbuddikti pun juga berkomitmen Dok ya untuk kemudian melakukan upaya-upaya jangan sampai terjadi perundungan termasuk di perguruan tinggi, termasuk juga di Fakultas Kedokteran ya.
Saya rasa sebenarnya kita dengan Undip pun sebenarnya satu pemahaman dan satu pemikiran untuk kemudian jangan sampai ada perundungan kembali, dan saya yakin juga sudah ada tindakan-tindakan. Tapi memang Mas Agung, bukan hal yang mudah untuk melakukan pemberantasan perundungan ini ya. Makanya kemudian apa yang kami lakukan adalah mencoba mencari apakah ada faktor-faktor, dan nanti selanjutnya karena sudah bagian komitmen kita bersama dengan kepolisian juga bersama dengan Kemendikbuddikti adalah kita mengumumkan bersama mengenai hasil daripada perundungan ini yang kemudian akan menjadi bahan evaluasi kita juga bersama supaya jangan sampai ada kasus-kasus perundungan, apalagi kemudian kasus-kasus perundungan yang membuat kesehatan PPDS menjadi terganggu, yang bahkan jangan sampai lagi terjadi pemicu untuk terjadinya sebuah kematian. Bu Nadia, kalau ini ternyata begitu sulit untuk diberantas praktik ini, artinya ada indikasi bahwa tindakan perundungan ini tidak hanya terjadi di satu instansi saja, di satu rumah sakit saja. Adakah temuan dari pihak Kemenkes bahwa ternyata perundungan dari senior kepada juniornya di tingkatan PPDS ini tidak hanya terjadi di satu titik lokasi saja? Iya, jadi kalau kita lihat ya ada kurang lebih 1.500 pengaduan terkait perundungan yang masuk ke channel perundungan kita yang kita luncurkan di akhir Desember 2022. Nah, dari 1.500-an tersebut kita sudah verifikasi ya, Mas Agung, itu ternyata kurang lebih ada 540 kasus perundungan yang betul-betul ini adalah kasus perundungan ya, sesuai dengan definisi yang sudah kita ketahui bersama. Ini perundungan di lingkup PPDS yang terlapor ini adalah? Macam-macam, ada nakes, ada PPDS, ada dokter umum dan sebagainya ya. Nah, jadi kita tidak spesifik pada sebuah jenis tenaga kesehatan. Tapi yang tentunya membuat perhatian kita itu adalah bahwa dari 540 kasus perundungan yang betul-betul termasuk kategori perundungan, itu ternyata 241-nya itu terjadi di Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan yang merupakan wahana pendidikan daripada peserta pendidikan dokter spesialis. Dan ini bukan hanya di Karyadi saja, tapi kita mendapatkan berbagai laporan termasuk di Rumah Sakit M. Jamil, Rumah Sakit Adam Malik, Rumah Sakit Muhammad Husin, bahkan di RSCM, di RSHS kemarin sudah juga ada penindakan dari Pak Dekan tahun 4, kemudian juga di Makassar, Wahidin, ada juga di Kandal, dan jadi itu adalah rumah sakit yang merupakan rumah sakit pendidikan dan terutama adalah pendidikan dokter spesialis. Nah ini kita sedang tindak lanjuti sebenarnya, jadi memang mungkin kami sama shocknya ya dengan Dr. Sugeng bahwa ada peserta pendidikan dokter spesialis di mana kita tahu di bulan Maret kalau masih ingat ya Mas Agung, kita pernah melakukan suatu screening kesehatan jiwa di mana ada 75 dari screening tersebut yang memang dengan gangguan kesehatan mental berat dengan indikasi ingin bunuh diri. Nah ini sayangnya juga menjadi suatu kesedihan kami ya, kita tidak sempat memberikan pertolongan kalau memang ada permasalahan kesehatan jiwa. Ini menjadi ironi bagaimana tenaga medisnya sendiri yang justru kemudian terdampak begitu ya, gangguan mentalnya karena tekanan-tekanan tertentu. Ini juga menjadi concern kita karena begitu kasus ini muncul justru di lini masa, sosial media kemudian akhirnya ramai. Cukup banyak orang, terlebih nakes juga yang angkat bicara, ikut update status, ikut nge-tweet begitu bahwa kami pun dulu pernah mengalami kondisi seperti ini. Artinya ini sudah terjadi massal dan di beberapa titik tadi Bu Nadia juga sudah menyampaikan bahwa temuan-temuan tidak hanya di satu rumah sakit saja tetapi ada di cukup banyak instansi. Nanti mungkin kita perlu duduk bersama lagi untuk menyelesaikan ini secara sistematis, strategis agar kemudian tindak perundungan di tingkatan manapun itu bisa segera dikendalikan, begitu bisa kita hilangkan. Terima kasih Pak Sugeng sudah berkenan bergabung bersama kami. Terima kasih Bu Nadia sudah mengupdate informasi ini bersama kami juga di Berita Satu Sore. Selamat kembali beraktivitas Bapak Ibu. Salam sehat.